Good morning, Hieronymus. Thank you ya, udah makin jago buat pantun. Good job. Okay, we wait for another friend ya. Please turn on your camera, kids, before we start. Okay, and then I want to ask some of you to lead our prayer. Okay. Last meeting, who leads our prayer, kids? Pertemuan sebelumnya siapa yang mimpin doa kita? Kennedy kayak Miss. Kennedy, okay. Saya. Okay, now I want, be patient ya. Now I want girls, okay? Because last meeting already boys, okay? So, okay, siapa girlnya ya? Okay, let me choose ya. How about Claudia? Claudia? Yes, Miss. Yes, okay. So Claudia will lead our prayer. For Kenzie, please turn on your camera before we start. We want to pray, yeah? Okay, position, ready to pray. Okay, Claudia. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Bless everyone. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you, Claudia. So today we are going to review ya, preparation for our midterm exam ya. Jadi sekarang already got your paper review kan, kids? Udah dapat semua kertas reviewnya? Oke. Yes, Miss. Oke, now let's see ya. Langsung aja ya, biar waktunya cukup ya. Oke, now let's see kisi-kisi soal. Oke, but before that I will explain to you ya, apa yang mau kita review, apa yang di midterm. Midterm kita nanti kan kita terdiri dari 2 chapter ya. Pertama tentang menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Jadi nanti soal-soal midtermnya nanti adalah teks narasi sejarah. Jangan malas membaca, oke, dibaca ya semua paragrafnya ya. Waktunya pasti cukup kok. Yang kedua, the next chapter is about pantun. Jadi nanti di pantun nanti di midterm itu kita akan bahas nanti mengurutkan pantun, mana sampiran mana isi pantun seperti biasa ya. Jadi please prepare yourself. Okay, now let's see ya page 2 your review paper. I want someone to read number 1 ya. Okay. Kenzo, please read nak teksnya. Kisi-kisi soal, usaha mebel adalah salah satu usaha yang banyak diketahui oleh masyarakat yang tinggal di daerah penghasil rotan. Beberapa jenis produk berbahan rotan digunakan sebagai perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan rak piring. Produk tersebut juga banyak diminati wisatawan domestik walaupun mancanegara yang mengunjung ke Indonesia. Bahkan beberapa produk berbahan dasar rotan sudah diekspor ke berbagai macam negara. Satu kalimat tanya yang sesuai dengan teks di atas yaitu kapan usaha kerajinan rotan berkembang? B. Siapa para usaha kerajinan rotan di Indonesia? C. Di daerah manakah terdapat rotan dengan mutu terbaik? D. Apa sajakah jenis produk kerajinan rotan? Okay, thank you Kenzo. Now Jupiter class. After we read the text, yang ditanya itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya pasti diawali dengan kata tanya kan? Yang jawaban pertanyaan itu harus ada di dalam teks ini. Coba dari option A to D, kira-kira mana pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks ini? Coba kita teks ya, kita coba cek one by one. Kalau kapankah usaha kerajinan rotan berkembang? Kalau kapan berarti masalah waktu ya, ada dikasih tahu di sini waktunya. No ya, Miss jawabannya, berarti A bukanlah jawabannya. Bagaimana B? Siapakah pelopor? Coba cari di sini, ada nggak kata-kata pelopor usaha tersebut? Nothing, nggak ada juga, berarti bukan B. Yang C, di daerah manakah terdapat rotan dengan mutu terbaik? Ada bahas daerah di sini, di mana daerah terbaiknya? Nothing juga kan? Oh tidak ada, berarti coba cek yang D. Apa saja jenis produk kerajinan rotan? Ada nggak dibahas jenis-jenisnya?
Ada Miss, ada. Ada Miss. Berapa Ada, dibahas jenisnya di kalimat Meja, kursi, Meja, lemari. kursi, lemari, dan ruang TV. Yes, berarti di kalimat kedua ya, kalimat kedua. Beberapa jenis produk berbahan rotan digunakan sebagai perobat rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan Kursi. rak piring. Tangga di mana Miss? Tangga. Nah, Dan tangga. banyak sebenarnya, tapi yang dalam teks ini sesuai teks yang dikatakan seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah D ya. D. Okay, next, Ya. continue number 2. I want girls ya. Be patient ya, Miss panggil ya. I want Vina to read number 2, the question number 2. Siapa Epos Miss sama ya? Kalimat peribuan yang tidak menggunakan kata sambung penanda urutan waktu adalah A. Varta sampai di planet Mars dan bertemu Tatao. Hal itu terjadi 2 tahun kemudian. B. Setelah kantong ajaib terbuka, Doraemon kembali ke masa lampau. C. Akhirnya Nataga bingung mendengar kekalahan pasukan serigala. D. Tanah padi hingga labu itu berisikan perhiasan emas dan berlian. Oke, thank you Vina. Jadi itu ya untuk soal nomor 2. Yang ditanya kata sambung penanda urutan waktu. Coba kalau kata sambung itu kan banyak ya, ada kata sambung penentangan seperti tetapi, ya kan? Tapi ini yang ditanya penanda urutan waktu, maka coba lihat di sini antara option A, B, C, dan D yang kira-kira ada kata sambung urutan waktu. Kalau urutan waktu itu seperti apa? Seperti ketika, akhirnya, tiba-tiba, itu kan menandakan waktu kan, Nak? Nah, coba dilihat dari option A sampai D yang tidak ada kata penanda urutan waktu itu di mana? Coba kita lihat yang A ya. Varta sampai di planet Mars dan bertemu Tatao. Hal itu terjadi 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian ini karena ini merupakan kemudian ini merupakan penanda urutan waktu ya. Kan ada kata Waktu, kemudian. ya. Iya, ada kata kemudian. Kemudian yang B setelah. Oke, thank you ya yang udah menjawab di kolom chat. Sekarang kita bahas. Setelah kantong ajaib terbuka, Doraemon kembali ke masa lampau. Setelah ini juga merupakan kata sambung urutan waktu ya, Nak ya. Kemudian yang C, akhirnya Nataga bingung mendengar kekalahan pasukan serigala. Akhirnya kan juga merupakan waktu, kan kapan? Udah di akhir. Oke, yang D terakhir, tanpa diduga labu itu berisikan perhiasan emas dan berlian. Ada di sini kata sambung menandakan urutan waktu di option D. No ya, so the answer is D. Okay, for number 2 the answer is D. Okay, next number 3 ya. Ada tentang teks, silakan dulu dibaca teksnya. Now I'm back to boys. I want David. Please read number 3 the question and also the text ya, Nak. Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Untuk duduk atau mengenakan sepatu, aku harus dibantu ayah atau ibuku. Bukan karena aku manjat, tetapi karena memang aku sulit untuk menekuk tubuhku. Lantaran terganjal perutku yang buncit. Dokter keluargaku menyarankan agar aku mencoba berolahraga dengan jenis olahraga yang paling aku sukai. Sudah aku coba berbagai jenis olahraga, mulai renang dan fitness di tempat fitness atau di rumah. Namun semuanya tidak bertahan lama. Akhirnya aku menemukan olahraga yang amat sangat aku sukai, yaitu bermain sepatu roda. Sungguh sehari saja aku tidak menyentuh sepatu roda, rasanya kakiku gatal. 3. Ide pokok paragraf tersebut adalah A terletak pada kalimat 1, B terletak pada kalimat 2, C terletak pada kalimat 3, D terletak pada kalimat. Oke, thank you David. So, di dalam teks ini bercerita tentang pengalaman seseorang karena tubuhnya gemuk ya, karena diceritakanlah apa akibatnya dia gemuk. Katanya dia memakai sepatu aja pun nggak bisa. Terus disuruhlah dia untuk berolahraga, tapi tidak ada olahraga yang disukainya. Akhirnya dia tahu ternyata sepatu roda lah yang menjadi permainan ataupun olahraga kesukaannya. Nah, pertanyaannya ide pokok. Coba kita lihat. Ide pokok paragraf tersebut adalah
Apakah terletak di kalimat pertama? Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Apakah kalimat kedua, ketiga, atau keempat? Coba give your answer kids on the chat box. It's okay. Di kalimat keberapa ya kira-kira ide pokoknya ya? Oke. Good job. David already, Jesslyn, oke, Kenzo, good job. Oke, ada yang jawabannya berbeda ya. So let's see ya, apakah memang kalimat pertama atau kalimat keempat? Ada yang jawab 4 soalnya ya, but it's okay. Ada juga yang jawab kalimat kedua. Nah, bagaimana cara kita menentukan ide pokoknya? Coba lihat, kira-kira nak, di dalam teks itu ceritanya tentang apa? Apa sih yang dibahas intinya? Nah, nanti intinya itu terletak di kalimat itu. Itulah yang menjadi ide pokoknya. Coba kalau kita lihat kalimat pertama, cobalah Miss bahas dulu ya, ada yang menjawab kalimat keempat. Kalimat keempat itu yang mana ya? 1, 2, 3, 4. Keempat. Ini ya kalimat keempat ya, ada yang menjawab ini. Dokter keluargaku menyarankan agar aku mencoba berolahraga dengan jenis olahraga yang paling aku sukai. Kira-kira ini ada nggak membahas tentang badannya, tentang apa yang dialami si pelaku ini ketika dia masih kecil yang menyatakan dia sulit untuk bergerak karena badannya gemuk? Tidak ada kan? Terlalu luas. Jadi yang D bukanlah jawabannya. Kalimat kedua, ada yang jawab kalimat kedua. Kalimat kedua berarti yang ini ya. Untuk duduk atau mengenakan sepatu, aku harus dibantu ayah atau ibuku. Nah ini lagi, seharusnya dijelaskan kenapa dia harus dibantu ayah dan ibunya. Kurang jelas kan jawabannya kan? Berarti bukanlah bola. Iya kan nak ya? Berarti coba yang kalimat pertama. Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Nah inilah intinya. Setelah kalimat pertama ini nak membahas tentang gemuk, diceritakannya lah kenapa dia mengapa dia dikatakan gemuk itu, apa yang dilakukannya, ya kan? Katanya dia tidak bisa mengenakan sepatu. Karena apa? Karena gemuk. Kembali lagi ke awal, karena gemuk. Kemudian kenapa dia harus berolahraga? Karena dia gemuk. Maka semuanya itu intinya membahas tentang badannya yang kecil, badan yang gemuk ketika dia masih kecil. That's why the answer of number 3 is kalimat 1. E. Ya, terletak pada kalimat 1 atau A. Okay, good job all. Now let's continue to number 4. I want girls ya. Miss mau Jesslyn. Jesslyn, please read number 4. 4. Paragraf tersebut tujuan untuk A. Menjelaskan sesuatu. B. Meyakinkan pembaca. C. Menggambarkan sesuatu. D. Menceritakan sesuatu. Okay, kids, you can chat me on your answer ya. What is your answer for number? What that number? Nomor 4. Okay, ada yang okay. Most of you answer D ya. Okay, so let's see apa sih D itu? Yes, D itu menceritakan sesuatu. Benar ya, dia bukan menjelaskan sesuatu. Kalau menjelaskan, nak, ciri-cirinya itu seperti ini. Bulan adalah salah satu tata surya, seperti itu. Dia menjelaskan sesuatu. Tapi kalau ini, nak, dia kan bercerita. Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Nah, dari sini kan bisa kita tahu bahwa teks tersebut merupakan bertujuan untuk menceritakan sesuatu. Oke, all of you correct ya, D. Good job. Now let's continue number 5. Number 5. Now back to coba Gogo. Gogo baca nak ini teksnya. Ini. Pisang emas bawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Isi pantun yang tepat untuk melengkapi adalah A. Mahal emas dapat dibayar. Utang budi pikir sendiri. Barang pecah harus dibayar. Utang budi dibawa mati. Jika berutang harus dibawa. Utang budi tidak pasti. Utang emas dapat dibayar. Utang budi dibawa mati. Okay, good job Gogo. So let's give your answer number 5 ini nak. Kira-kira isi pantun. Isi pantun itu kan berarti mau membuat baris ketiga dan baris keempat. Oke,
perhatikan kalau kita membuat baris ketiga dan keempatnya, harus endingnya, bunyi terakhirnya harus sama dengan baris pertama dan kedua. Okay, now I want to check your answer. Okay, good job, David, Heinrich, Kian. Okay, Kenzo, Jesslyn. Okay, good job. How about others? Hieronymus, Gogo. Tekan. Okay, please give your correct answer. Yang salah tekan, please give your correct answer. Okay, Vina already, good job. Okay, so all of you answer D. Coba kita lihat, kira-kira D itu apa? Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Dibawa mati. Coba kita lihat, utang emas dapat dibayar. Berarti ini baris keberapa ini? Baris ketiga atau baris keempat? 4. Tiga. Ya, 3. Berarti yang ketiga bunyi terakhirnya harus sama dengan bunyi pertama. Coba bunyi pertama apa terakhirnya? Yar. Ar. Ya. Berarti baris Masak ketiga sebiji di dalam harus peti. ar. Yes, berarti dia harus dibayar, benar ya. Dan baris keempat utang budi dibawa mati. Baris keempat sama baris kedua. Baris endingnya T. Berarti baris kedua endingnya juga harus T. Okay, so the correct answer for number 5 is D ya. Okay, good job. Now, let's continue. Girls ya, number 6. I want Kian. Kian, please read number 6. Perhatikan pantun berikut ini. Kucing hitam, halus bulunya. Kumis panjang, putih warnanya. Geram sudah hatiku dibuatnya. Uang hilang, siapa pelakunya? Sampiran pada pantun ditunjukkan oleh nomor. Okay, please give your answer in the chat box, kids. Kira-kira nomor 6 ini answernya apa? Yang merupakan sampiran. Ini memang nggak ada optionnya ya, just type the number. Kira-kira baris keberapa dan baris keberapa? Jesslyn already, okay, good job. Kenzo, wow. Are you sure your answer, Kenzo? Coba ya nak ya, jangan sampai tipe-tipe ya. Claudia, oke. Kian, nah oke. Masih ada yang jawab 2 dan 4, ada yang jawab 4. Oke. Kenapa jawab 2 dan 4? Coba kita bahas ya nak ya. Perhatikan pantun berikut ini. Sampiran pada pantun ditunjukkan oleh nomor. Ingat nak, dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama, baris kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Jadi untuk sampiran adalah 1 dan 2 ya nak ya. Jangan 2 dan 4. 2 itu sampiran, 4 itu isi. Udah digabung-gabung dia. Padahal yang ditanya adalah sampiran aja. Sampiran berarti baris pertama dan baris kedua. Oke, good job ya. Bagi yang jawab benar, is okay. Bagi yang belum tepat, diingat ya nak ya. Baris pertama, kedua sampiran, 3, 4 isi. Jangan salah lagi ya nak ya. Nanti ujian ada loh ini nak, pertanyaan seperti ini. Oke, please pay attention ya. Oke, number 7, back to boys. Please, Hieronymus, read number 7. Rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pantun di atas merupakan termasuk pantun muda. Oke, please kids, type your answer. Kira-kira kan kita sudah belajar ya jenis-jenis pantun. Pantun nasihat, pantun agama, pantun teka-teki. Pantun nasihat, Miss. Pantun nasihat. Okay, let's see. I want you to chat me in the text box. Coba Miss mau lihat ya chatnya. Oke, David already, Heinrich, Gogo. Oke, how about others, girls? Mana nih, girlsnya cuma dikit nih yang jawab nih. Kevin, ayo girls jangan mau kalah. Where is your answer? Oke, Jessica, Jesslyn, good job.
Where's the answer of Vina, Kien, Claudia? What is your answer, kids? Adeline, Josefa. Oke, let's see ya. Oke, ada yang jawab pantun agama. Ada yang jawab pantun nasihat. Oke, nah, Miss tekankan lagi ya. Perbedaan antara pantun agama dan pantun nasihat itu terletak pada isinya. Apakah dia condong, misalkan nasihat. Nasihat itu apakah condong mengajak ke ajaran agama atau tidak? Kalau misalnya condong pelajaran agama, ajakan ataupun ajaran agama, itu disebut pantun agama. Tapi kalau dia masih general, masih umum kira-kira, itu adalah pantun nasihat. Jadi kira-kira, coba kita lihat isinya ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini kan merupakan nasihat gitu. Kalau misalnya kita ingin bahagia, pasti ada usaha yang kita lakukan. Dan usaha biasanya tidak mudah, pasti sakit. Seperti kalian, kalau kalian ingin nilai ujiannya bagus, pasti kan harus belajar. Karena belajar itu tidaklah selalu enak ya, karena pasti ada tantangannya. Tapi malas, mau nonton YouTube lah, ya kan? Tapi ingat, kalau kita bisa mengendalikan diri, nggak apa-apa dulu sakit-sakit. Yang penting kita nanti bisa ini menjawabnya, kita bisa belajar. Oke, maka pantun ke-7 ini, soal nomor 7 ini disebut pantun, apa tadi nak? Pantun nasihat ya, mengajak kebaikan, tapi bukan pada fokusnya bukan ke agama, oke, tapi masih general, maka ini pantun nasihat. Oke, seperti pepatah, kata si Hieronymus, iya nak. Bisa ya, banyak kan juga pepatah-pepatah itu yang berasal dari pantun, ataupun pantun itu diambil dari pepatah. Bisa jadi kan menyusun pantun itu bebas. Asalkan berdasarkan ciri-cirinya seperti tadi, bersaja AB-AB, 5 sampai Miss, kata. Yes. Miss, yang betul itu tulisannya nasihat atau nasihat, Miss? Pantun nasihat, nak. Tapi I'm not sure, let's see ya. Benar juga pertanyaan si David. Oke, Miss mau lempar dulu ke Jupiter class. The correct answer is nasihat or nasihat, nak? Coba, Nasihat. N-A-S-E-H-A-T. Nasihat. Let's see ya. Miss akan memberitahu kira-kira yang benar nasihat atau nasihat. Oke. Kata bakunya nasihat, Miss. Kata bakunya nasihat. Oke, kata bakunya nasihat. Oke. Yes. Ternyata yang betul adalah nasihat. Dia hurufnya itu adalah iya ternyata. Oke, I will stop share and I will show you ya. This is for your knowledge ya. Penulisan yang benar nasihat atau nasihat. Di antara kedua kata tersebut yang sesuai dengan KBBI adalah nasihat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Berarti yang benar itu adalah nasihat. Good job, David ya. Nah, jadi teman-teman yang betul itu ada nasihat ya. I, not nasihat. Okay, let's continue again. What number we now, kids? Coba sekarang number 7 already ya. Now let's see number 8. Okay, now boys or girls? Boys, tadi girls. Okay, now I want Febrian. Febrian, please nak read number 8. Delapan. Amanat dari pantun di atas adalah jika pergi ke toko, jangan lupa beli 2 buah kedondong. B. Jika ingin disayang orang tua, harus pandai berbohong. C. Agar disayang orang tua, maka harus membeli kedondong. D. Agar disayang orang tua, maka ketika bicara jangan suka berbohong.
Oke, but first coba dibaca dulu Febrian pantunnya. Ini pantunnya. Pergi. Pergi ke toko beli kedondong. Banyak matang dibeli 2. Jadi anak jangan berbohong agar disayang orang tua. Oke, good job Febrian. Now kids please give your answer. Kira-kira oke. Coba baca nomor ini. Nomor 8 tadi kan ada pantun. Kira-kira amanatnya nak apakah A, B, C, atau D? Perhatikan, kalau misalnya amanat itu, kita lihat saja isinya. Isi pantun itu kan terletak pada baris ketiga dan baris keempat, ya kan? Kira-kira apa yang mau disampaikan darinya? Jadi anak jangan berbohong agar disayang orang tua. Oke, where is the answer of girl? Yang aktif ini kebanyakan boys. Come on girls, jangan mau kalah. Oke, good job. Jesslyn, Vina, oke, already ya. Yosefa, Kian, oke. Good job. Now let's see ya. Isinya kan jadi anak jangan berbohong agar disayang orang tua. Coba kita lihat option A. Option A tadi itu di sini katanya, jika pergi ke toko jangan lupa beli buah kedondong. Tidak ya kan? Bukan itu yang mau disampaikan. Yang B, jika ingin disayang orang tua harus pandai berbohong. Apalagi ini ya kan? Masa kalau ingin disayang kita harus berbohong? Tidak, orang tua tidak suka anaknya berbohong. Siapapun tidak suka kalau ada orang yang berbohong. Kemudian yang C, agar disayang orang tua maka harus membeli kedondong. Bukan itu ya nak ya, bukan itu yang disampaikan. Tetapi yang D, agar disayang orang tua maka ketika bicara jangan suka berbohong. Oke, Jupiter Class, inilah inti atau amanat dari pantun tersebut ya. Dan ini adalah merupakan pantun nasihat ya kan? Yang disampaikan orang tua kepada anaknya. Oke, jadi Jupiter Class, jangan bohong sama orang tua ya nak ya. Sama guru, sama teman, biasakan berkata yang jujur. Oke, now girls, I want read number 9 ya. Please read Lovely. Lovely. Perhatikan pantun rumah berikut. Jalan-jalan ke pulau baru, guru, sungguh elok mentari pagi. Isi yang sesuai untuk melengkapi pantun di atas adalah A. Ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat, raih prestasi. B. Ingatlah selalu nasihat ibu, raihlah cita-cita untuk masa depan. C. Nasihat guru, pantu tenang, belajar giat, raih prestasi. D. Tinggi langit cita-citamu, belajarlah giat, pasti tercapai. Okay, kids, please give your answer in the text, in the chat box. Okay, I see your answer, Jessica, Kenzo. Okay, okay, good job ya. Most of you answer A. Okay, let's see what is A means. Okay, isi yang sesuai dengan untuk melengkapi pantun di atas. Berarti isi itu merupakan baris ketiga dan baris keempat ya nak. Berarti kita mencari 2 kalimat untuk baris ketiga dan baris keempat. Coba kita lihat. Oh. Screen miss masih nampak nak? Masih kelihatan? No? Kelihatan. Masih kelihatan ya? No? No. Udah Okay. ada. Okay, let's ya. I will share again. Okay. Now we can see ya. Number 9. Kalau yang jawab A berarti ingatlah selalu nasihat guru. Ini baris keberapa nak? Kalau di pantun? 3. 3 ya. Oke, remember yang 3 harus sama dengan yang pertama kan? Yang pertama akhirannya ru. Yang ini juga harus ru. Oke, let's see. Yang baris keempat, belajar giat. Belajar giat, raih prestasi. Oke, bunyi terakhirnya I. Sama nggak dengan baris kedua? Sungguh elok mentari. Ya, sungguh elok mentari pagi. Oke, jadi nak,
kalaupun kita baca seperti ini, jalan-jalan ke Pulau Buru, sungguh elok mentari pagi. Ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat, raih prestasi. Nyambung ya, sesuai ya, cocok. Oke, so that's number 9 ya. Is it A? Oke, is A. The last number, oke, number 10. I want back to boys ya, yang belum ya nak ya. Evos, yang Evos. Ini yang name-nya Evos. Stepiandi tuh, Miss. Stepiandi. Stepiandi. Iya. Oke, Stepiandi. Boleh dibaca, nak, nomor 10. Yes, Miss. Number 10, please read, nak, number 10, the question. Pantun yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat adalah pantun kiasan. Jawabannya. Oke, jadi pilihannya ada pantun kiasan, nasihat, jenaka, dan teka-teki. Kita kan sudah belajar pantun nasihat apa, pantun jenaka apa, pantun teka-teki apa. Tiba-tiba ada soal yang menanyakan kiasan. Ya kan? Yang tersirat dia. Berarti kalau tersirat itu adalah pantun kiasan. Benar ya? Karena pantun nasihat yang kita pelajari adalah untuk memberikan nasihat, ajakan kebaikan. Kalau jenaka untuk menghibur, yang lucu-lucu. Teka-teki berisi pertanyaan. Maka nomor 10, the correct answer is A. Okay, kids? Okay, now any questions so far? No? Oke, karena masih ada waktu, kami sudah menyiapkan di sini tambahan. Oke, 2 soal karena nanti di midterm akan ada 2 atau 3 soal untuk mengurutkan pantun. Miss mau make sure you already know how to order pantun, mengurutkan pantun ya. Coba nomor 1 ini. Some to read please. Siapa ya? Siapa yang belum Miss panggil untuk nge-read? Kennedy, can you hear me, Kennedy? Okay, Kennedy, please read nomor 1 the question. Yang ini, yang dari slide Miss ya. Susunlah. Belum kedengaran suara Kennedy, nak. Okay, I think we move ya. Mungkin ada bad connection or something like that. It's okay. Now I want Alexandra. Alexandra, can you read this? Alexandra. Oke, berarti lagi enggak megang HP-nya ya. Miss. Oke, be patient ya. I want Henrich. How about Henrich? Can you hear me, Henrich? Okay. Coba dibaca, nak. Susunlah pantun berikut. Bangun pagi-pagi, siap-siap ke sekolah. Makan buah duku di tengah sawah, ditemani secangkir kopi hitam yang legenda. Guna membangun negeri tercinta. Suaminya orang dewasa kami ya. Oke, so now kids, ini ada pantun, tapi ini dia teracak ya, belum sesuai. Maka coba give your answer in the chat box. Kira-kira is it A, B, or C? Kalau kita urutkan, kira-kira seperti apa pantunnya? Coba. Oke, Vina already. Makan buah duku di tengah sawah. Please Bangun pagi, give your ke answer. sekolah. Is that? Go udah ditulis jawabannya di chat box, nak. Buah duku di tengah sawah. Ditemani secangkir kopi hitam yang legenda. Bangun pagi, siap-siap sekolah. Guna membangun negeri tercinta. Okay, now I see ya. Most of you answer C. Okay, let's see ya. Coba kita urutkan berdasarkan C ini ya. First, number 2. Coba, Miss baca ya. Makan buah duku di tengah sawah. And then number 3. Ditemani secangkir kopi hitam yang legenda. Number 1. Bangun pagi, siap-siap ke sekolah. Number 4. Guna membangun negeri tercinta. Berarti benar ya, anak ya? 2, 3, 1, 4. Dah.
Mantap, udah mulai jago ya. 2, 3, 1, 4. Bisa meja. Ki Gogo jawabannya tadi apa Gogo? Bimis. Kok bisa ya? Tunggu, Coba tunggu. kalau B, Oh iya pas. nah ya Iya, karena Miss, ya. be patient Iya. ya, harus pay attention ya. Kalau ujian nggak boleh langsung asal-asal cepat-cepat, tapi nanti kurang tepat jawabannya ya. The last ini. Iya. Nanti nak di midterm nanti dia bersajaknya itu kan biasanya kan kita AB ya nak ya. Nanti di soal ujian ada nanti yang bersajak AA. Nah coba dilihat ini contohnya. Tapi hijau aku paling suka, mari gemar membaca. Bermacam jenis warna jika kau ingin melihat indahnya dunia. Ingat kalau kita langsung pantun, walaupun dia bersajak AA, coba buat dulu sampirannya. Kira-kira mana sampirannya, mana isinya, pengantarnya dulu, ya kan? Coba kira-kira isinya dulu lah, isinya mau sampaikan yang mana kira-kira ya? Apakah tapi hijau aku paling suka? Atau bermacam jenis warna? Jika kau ingin melihat bermacam-macam jenis warna, wah, tapi hijau aku paling suka. Mari gemar membaca. Bermacam-macam jenis warna. Okay, please give your answer in the chat box. Aku paling suka. Jika kau ingin melihat indahnya dunia, marilah gemar membaca. Oke, Hieronymus, coba tulis jawabannya nak. Coba tulis jawabannya aja ya. Biar nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kali ini girls maju duluan. Good job. Kian, Yosefa, Adeline. Oke, and then David also already. Oke, Vina. Oke, where is your answer? Febrian, Kenzo, mana jawabannya nak? Steviandi, where is your answer? Lovely, Kenji, Kennedy. Nomor 2 ini nak, the last question before we end this meeting. Kennedy, okay, good job Kenzo, okay. B. Let's see ya, the answer ya. Most of you answer A. Apakah benar itu A? Okay, let's see ya. Pertama nah yang kita lakukan adalah coba cari isinya atau amanat yang ingin disampaikan dari pantun ini. Coba kita lihat. Mari gemar membaca jika kau ingin melihat indahnya dunia. Ini pasti yang disampaikan kan? Pasti isinya baris kedua dan baris keempat. Maka baris pertama dan ketiga ini, nomor pertama dan nomor ketiga ini pastilah merupakan sampiran. Tapi mana ya urutannya? Coba kita lihat nomor 1. Tapi hijau aku paling suka bermacam jenis warna. Kurang cocok, tapi coba kita putar. Nomor 3 duluan kita sebutkan. Bermacam jenis warna, tapi hijau aku paling suka. Nyambung ya, berarti nomor 3 already, nomor 1 already. Tinggal nomor 2 dan 4. Mari gemar membaca jika kau ingin melihat indahnya dunia. Wah, berarti sudah menjadi Lampung ya, sudah utuh pantunnya. So the correct answer is A ya. 3, 1, 2, 4. Sudah ini endingnya. Ini terakhirnya kan AA semua karena A. Tapi tetap bisa kita buat menjadi pantun ya kan? Ternyata dari sampiran dan isi. Okay, kids, I think that's all ya. Do you have any question before we end this? Bye. No? Okay, I will stop sharing. Bye. Okay, be patient kids, be patient. Jangan bye-bye dulu ya. So, belajar yang baik ya anak ya, perhatikan reviewnya. Ingat kita belajar tentang teks. Jadi Miss harapkan jangan asal membaca teks, tapi dicermati ya nak ya, biar nggak keliru ya nak ya menjawabnya. Okay, please give your reaction. 1, I will screenshot. 1, 2, and 3. Okay, good job. Thank you, Jupiter class. See you in the next meeting. Bye-bye. See you guys. Bye. Bye.